Saya itu sebagai anak kecil dulu berontak. Cara berontak saya adalah, ya saya nakal karena saya mencari perhatian. Saya nyuri, saya maling. Setelah gede ini udah saya ngaku ya mas ya sama orangnya, saya ngaku iya saya yang nyuri dulu. Iya saya yang maling dulu. Saya maling, toko itu saya naikin. Bayangkan cewek umur 10 tahun. Hal lain yang bikin saya tidak bisa di sini lagi adalah ayah tiri saya yang seharusnya menjadi pengganti ayah saya. Itu malah dia how to say this? I got sexual harassment from him. And I was only a kid. Terus saya ke sekolah, guru yang seharusnya melindungi saya bisa jadi tempat perlindungan saya selain di rumah. Itu guru saya yang di sekolah juga begitu, cabul. Sampai di Kalimantan dijemput ternyata berjam-jam jauh ke kota tambang, dan itu pun sebenarnya is human trafficking. Untuk aktivitas all the illegal work. Anything that woman should never step their foot on. Jadi itu perdagangan manusia, Mas. Sampai di sana dijelaskan seperti itu, saya nangis loh. Karena saya perawan, Mas. Saya perawan. Saya bilang, maaf, ini yang dijelaskan ke saya nggak seperti ini. Saya bilang, Bu, ini bukan yang saya mau kerjaan. Ini saya nggak bisa disuruh kerja begini. Saya bayar apa? Saya gimana kerja yang lain, Bu? Apa aja saya kerjakan. Orang mati udah kayak ayam aja gitu. Harus bersihin badannya udah kayak bersihin ayam aja gitu. Disuruh berenang di kubangan kotoran manusia. Hanya untuk menyenangkan hatinya dia. Dan itu saya ingat sekali orangnya. Jadi untuk para wanita yang terzolimi, ternodai dengan paksaan ya mas ya, speak up. Kalian harus speak up, kalian harus berani ngomong, harus keluarkan dari dada kalian. Kalian nggak sendiri, banyak, cuma mereka memilih untuk tidak bicara. Dan ini harus diakhiri. Halo, perkenalkan saya Jessica. Saat ini saya berdomisili di Magetan dan Australia, berdomisili di 2 negara. Saya saat ini bekerja di salah satu tambang terbesar di Australia sebagai chef. Jalur dan alurnya sih terus terang pergaulan ya mas ya. Pergaulan dan pekerjaan. Karena saya backgroundnya dulu selalu di hospitality, dari Novotel Balikpapan. Terus saya juga mengurus salah satu restoran terbesar di Balikpapan waktu itu. Terus saya pindah ke Bali juga, background saya pun hospitality. Jadi saya juga harus bisa berbahasa Inggris. Dari situ saya bisa bergaul dengan bule yang meliding ke hubungan. Itu jawaban saya bagaimana saya bisa sampai ke Australia. That's the truth. Kalau dibilang suka masak ya enggak sih mas, karena saya di kampung kita sebenarnya mau nggak mau ya harus bisa masak. Karena kan saya dari kecil saya tidak besar dengan orang tua, saya besarnya sama Mbah Biung, kakek nenek. Jadi Mbah Biung saya petani, mereka di sawah, di ladang. Jadi kalau pulang sekolah kadang nggak ada makanin, saya harus bisa goreng telur, harus bisa masak mie buat saya sama adik saya. Itu kehidupan saya seperti itu, di desa, cari rumput, cari kayu ranting untuk masak, gitu. Seperti itu mas. Saya orang kampung, jadi dari kecil sudah bekerja keras. Bantu Mbah Biung ke ladang, tandur, gitu. Saya memutuskan untuk meninggalkan desa di usia 11 tahun itu karena saya merasa ketidakamanan ya mas ya. Saya tidak aman berada di rumah, tidak aman berada di lingkungan sekolah. Itu yang membuat saya memutuskan untuk, okay, you have to go. You have to find your life, make yourself safe. Jadi pertama yang saya cari adalah keamanan. Dan itu setelah saya keluar dari desa itu perjalanan saya yang pembelajaran hidup yang benar-benar dimulai itu setelah saya sampai di kota itu. Usia berapa? Itu usia 11 tahun. Kabur? Iya, kabur. Banyak anak-anak di kampung itu biasanya mereka tumbuh dengan orang tua.
Saya tidak, orang tua saya tidak utuh. Saya tinggal dengan Mbah Biung. Ibu saya kerja ke kota, pulang mungkin 3 bulan sekali, berapa bulan sekali. Dan itu karena ibu saya janda ya, sudah pisah sama orang. Itu rumor yang jelek-jelek itu tuh menjadi bully setiap hari untuk kami. Untuk saya sama adik saya. Gitu. Jadi grow up tuh saya di sini sering dibully dulu kecilnya. Ada tetangga yang sempat bilang ke saya langsung, "Ibu Mi, kamu kira bisa beli spray kayak gini kalau nggak hasil?" Itu sampai sekarang saya masih ingat orangnya, Mas. Saya itu sebagai anak kecil dulu berontak. Cara berontak saya adalah, ya saya nakal karena saya mencari perhatian. Saya grow up, adik saya grow up, kita nggak pernah dapat kasih sayang orang tua. Saya nyuri. Saya maling. Setelah gede ini udah saya ngaku ya Mas ya, sama orangnya saya ngaku, iya saya yang nyuri dulu. Iya saya yang maling dulu. Cuma waktu itu orang-orang itu tidak melihat kalau, oh anak ini nyari perhatian. Kami tidak punya orang tua yang memperhatikan kami. Jadi saya nakal, tuh kan. Jadi kayak di kampung ini pun saya dulu kecilnya saya kondang dengan kenakalan saya Mas. Saya maling toko itu saya naikin. Bayangkan cewek umur 10 tahun. Yang saya ambil apa ya waktu itu? Kalkulator buat belajar di sekolah. Oh my God, iya. Hal lain yang bikin saya tidak bisa di sini lagi adalah ayah tiri saya yang seharusnya menjadi pengganti ayah saya, melindungi saya. Itu malah dia how to say this? I got sexual harassment from him. And I was only a kid. Jadi saya di rumah itu udah nggak bisa merasa aman. Terus saya ke sekolah, guru yang seharusnya melindungi saya bisa jadi tempat perlindungan saya selain di rumah. Itu guru saya yang di sekolah juga begitu, cabul. Angkatan-angkatan saya tuh banyak yang dicabulin Mas, cuma nggak ada yang speak up. Saya tuh kemarin sempat sampai melaporkan ke polisi. Ini saya baru terbuka ini dalam kurun waktu beberapa tahun ini ya Mas ya. Sebelumnya saya nutup banget. Cuma sakitnya saya, traumanya saya di dalam itu masih ganjel gitu. Akhirnya saya cari tahu kan gimana Pak kalau saya mau lapor ke polisi, tapi ini kejadiannya sudah 20 tahun lebih. Nggak bisa, ternyata ada tenggang waktunya. Itu saya mau laporkan, itu saya nggak urus, orangnya sekarang udah tua. Saya kok tiap lewat saya kasih pandangan yang jelek sekali karena saya sangat masih marahnya sama dia. Dari situlah akhirnya umur 11 tahun Kabur. Kabur kemana? Surabaya. Jadi saya pergi ke Surabaya itu, saya tidak ada tujuan, saya tidak ada kenalan, saya intinya pergi saya mau cari kerja. Tahun berapa itu? 1999. Jadi saya pertama sampai ke Surabaya itu kan saya pakai bus ya Mas ya. Uang yang saya pakai untuk sangu ke sana itu uang saya nyuri uang nenek saya. Saya jujur, saya udah ini ya sama nenek saya ya udah ngaku, udah saya balikin berlipat-lipat ganda, udah dimaafkan, saling memaafkan. Tapi iya, saya nyolong uang nenek saya hasil arisan dari masjid itu 27.000 jumlahnya Mas. Itulah modal awal kehidupan saya. Saya sampai di Terminal Bungurasi. Itu waktu itu terminalnya, nggak kayak gini Mas. Sekarang kan terminalnya bagus banget ya. Saya mbambung di Terminal Bungurasi itu Mas. 3 minggu ada saya mbambung. Apa namanya, homeless. Ya udah, karena saya nggak ada tujuan. Jadi saya masih ada bekal karena ada uang itu. Tidur di situ, saya mandi pakai toilet yang ada di situ gitu. Saya nggak salah 4-5 hari mbambung itu didatengin sama ibu yang jualan soto. Kamu tuh anak mana? Arep nyang di cah wedok kok nyang pirang-pirang dino, ditanyain gitu-gitu Mas. Terus aku bilang saya mau nyari kerja Bu, saya dari Magetan, saya mau nyari kerja. Dia kasihan, jadi malah orang-orang di sekitaran situ tuh ayo Pak dipulangkan. Mereka tuh bersedia bayar bus saya supaya saya dipulangkan ke Magetan. Saya bilang enggak Bu, saya mau nyari kerja. Dan baiknya Tuhan itu saya begitu keluar dari rumah itu saya dipertemukan dengan orang baik gitu loh Mas. Jadi waktu itu ibu itu nyuruh saya bantuin dagang jualannya Mas. Ya ada keripik, ada kacang, naik turun bus saya. Karena kan lokasinya di Bungurasi gitu kan. Sama ibu itu kalau nggak salah seminggu lebih. Terus ibu itu bilang sama saya gini, "Nduk, ibu carikan kerjaan yang omah-omah ya Nduk. Ora api, wong wedok, eneng terminal."
Wengko gajimu sing pertama dijukuk separuh karo bapak iki ya nduk, iki bapak sing penyalur gawean. Kayak gitu. Akhirnya ya saya diikutkan ke bapak ini, diarahkan ke Makelar tempat penyaluran pembantu gitu kan. Di situ saya diadopsi lah sama satu keluarga. Terus waktu itu perjanjiannya itu 1 bulan 25.000 gajinya mas. Iya bersih-bersih, tapi itu pembantunya ada 4 mas, orang Cina. Rumahnya gede banget. Saya kerja sama mereka 2 tahun itu saya tidak dapat gajian saya tuh 1 rupiah pun saya nggak dapat. Nggak digaji karena saya waktu itu paling kecil kayaknya ya di itu ya. Jadi setiap saya bu kapan saya digaji itu pun saya tanggal masuknya saya kapan tuh saya juga nggak tahu ini tanggal berapa saya nggak tahu karena kita terkunci di dalam rumah kita tuh nggak ada yang bisa keluar. Setiap saya tanya bu kapan saya digaji, wes gajimu tak simpen wae kowe engko mulai duitmu wis oke. Nah saya ada temen orang Madura Jember namanya Misna. Itu dia pulang duluan karena anak dan saudara dan lain-lain gitu. Aku bilang, Miss, aku minta tolong, aku nggak bisa di sini lagi. Kita tuh sering disiksa, kita tuh kelaparan di situ, Mas. Aku nggak bisa di sini lagi, minta tolong, Miss. Aku minta tolong pinjam uangmu, aku tak ikut kamu. Sama Misna dipinjemin uang waktu itu 20.000. Katanya udah nyampe ini ke Jember, katanya kayak gitu. Nanti sampai di Jember, terminalnya naik ojek, udah cukup lah katanya. Ternyata duitnya nggak cukup. Oh my God, jadi saya udah naik bis arah Jember itu duit saya nggak cukup, Mas. Saya bilang, pas dibilang ongkosnya segini, saya bilang, Pak, uang saya cuma ada segini. Gitu kan, lah ini kamu mau kemana? Saya bilang, saya mau nyari teman saya, Pak. Saya kabur dari tempat kerja, gini. Saya nggak ada dibayar, saya kerja 2 tahun. Akhirnya sama kondektur bisnya itu diturunkan exactly di Jember dan uang saya dibalikin. Baiknya saya ketemu orang-orang baik yang waktu itu selalu membantu saya. Akhirnya ketemu lagi teman saya Misna, saya di rumahnya Misna itu mereka yang membantu saya selama hampir kurang lebih 3 minggu. Terus pamannya Misna membantu kami balik lagi kerja ke Surabaya lagi. Mas, saya itu walaupun umur saya 11 tahun, terus badan saya tuh gede. Jadi waktu itu balik dari situ itu kan sebenarnya dari Jember balik ke Surabaya lagi itu sebenarnya kan umur saya kan baru 13-14 ya. Tapi saya keterima masuk Mas Pion. Sudah gitu kita diajak demo apa segala macam minta kenaikan gaji dan ini itu. Nah kita orang baru ikut aja demo. Bukannya kita dinaikkan gaji malah banyak dari kami yang dipecat. Termasuk saya dan Wisna. Balik lagi saya ke Jember lagi. Terus ada orang yang datang kita mencari pekerja untuk dibawa ke Kalimantan. Terus saya tanya, nanti kerjanya apa Pak? Saya bilang kayak gitu, di sana kamu nanti bisa milih, mau di restoran bisa, di swalayan bisa, di counter HP bisa. Dibilangnya kayak gitu kan. Jadi saya ikutlah sama bapak ini. Sampai di rumahnya bapak ini di Jember, banyak wanita-wanita Mas. Saya pikir, oh semua nyari kerjaan gitu. Akhirnya saya ikut, diterbangkanlah kita ke Kalimantan. Itu pertama kali saya naik pesawat. Sampai di Kalimantan dijemput ternyata berjam-jam, jauh ke kota tambang. Dan itu pun sebenarnya is human trafficking. Untuk aktivitas all the illegal work, anything that woman should never step their foot on. Jadi itu perdagangan manusia, Mas. Jadi kita sampai di Kalimantan, kami dari Balikpapan itu dijemput pakai supir ya, Mas. 2 mobil. Sampai di Kalimantan itu diarahkan ke satu gedung, tempatnya gede banget, itu diskotik, ternyata gedung diskotik di belakangnya tuh ada mes. Nah, sampai di situ itu, ownernya lah datang nemuin kita satu-satu, dijelasin kerjanya bagaimana. Sementara ini bukan yang dijelaskan waktu saya pertama direkrut. Katanya kan mau kerja di restoran bisa, di swalayan bisa, di counter HP bisa. Itu benar-benar 3 kata itu yang mereka bilang ke saya. Makanya saya bilang, oke, saya ikut. Sampai di sana dijelaskan seperti itu, saya nangis loh. Karena saya perawan, Mas. Saya perawan. Saya bilang, maaf, ini yang dijelaskan ke saya nggak seperti ini. Dan kebaikan Tuhan sekali lagi yang diberikan ke saya waktu itu, ibunya ini dia baru melahirkan, dia punya anak bayi. Ibunya bosnya itu. Saya bilang, Bu, ini bukan yang saya mau kerjaan. Ini saya nggak bisa disuruh kerja begini. Saya bayar apa? Saya gimana kerja yang lain, Bu? Apa aja saya kerjakan. Terus ibunya bilang, kamu bisa ngomong bayi? Dan kebetulan saya ada pengalaman di Surabaya kan. Bisa, Bu. Saya dulu kerjanya ngomong bayi di Surabaya. Gini-gini. Akhirnya untuk bayar utang saya, pesawat saya ke Kalimantan itu, saya kerja ngurus anak ibu ini selama 2 tahun lagi, Mas.
tanpa dibayar, cuma ya makan tidur semuanya kan disediakan. Saya ngikutin ibunya ini dan kebetulan dia kan juga punya usaha apa, jadi ya saya ngikutin orang ini tapi juga mendapatkan benefit juga gitu loh, terselamatkan kembali. Selama 2 tahun Ya, lunas utangnya. lunas utangnya, saya keluar, udah nggak di mes lagi, maksudnya tinggalnya apa segala macem. Terus saya kenal dengan lelaki yang waktu itu adalah suami pertama saya. Umur saya waktu itu 16 tahun. Dan kami menikah karena mungkin masih sama-sama muda, saya 16, dia juga belum 20 apa segala macem. Berlangsung 6 bulan. Itu bukan cinta kalau saya bilang ya Mas. Waktu itu mungkin hanya sebatas pelarian waktu muda. Dari situ saya cerai sama Jainal karena nikahnya pun juga nikah siri kayak gitu. Jadi terus saya ke Balikpapan. Itu karena lokasinya dari Sangatta itu sekitar 6 jam kalau nggak salah. Memulai kehidupan baru lagi. Kebetulan juga keluarga saya yang dari sini banyak di Balikpapan. Ya seperti itu. Saya waktu di Balikpapan itu kenal dengan seorang wanita yang bersuamikan bule. Nah, suami bulenya ini, dia membantu saya masuk kerja di perusahaan tambang ini yang ada di sana. Tapi bukan kerjaan yang berkelas ya, Mas. Bersih-bersih. Cuma karena itu udah perusahaan asing, karyawan yang situ udah banyak bahasa Inggris, apa segala macam banyak bahasa Inggris. Saya ada disuruh 2-3 task yang memang disuruh saya ngerjain, tapi nyuruhnya tuh pakai bahasa Inggris dan saya nggak paham. Akhirnya nggak saya kerjakan. Karena emang saya nggak paham. Saya waktu itu ngertinya yes, no aja gitu kan. Akhirnya mereka bikin rules, Jessica setiap hari coba kamu belajar 2-3 kata setiap hari dinaikin English word. Saya juga waktu itu dipush untuk walaupun bicara sama mbak sekretaris yang ada di situ apa segala macam, itu saya diusahakan untuk berbicara pakai bahasa Inggris gitu. Itu Mas bener-bener 8 bulan di situ itu adalah sekolah gratis yang bisa saya praktekkan langsung. Itu akhirnya dengan bisa berbahasa Inggris itu pintu rezeki saya itu terbuka lebar. Bener-bener pintu rezeki nyari kerjaan itu tuh bener-bener kebuka lebar, Mas. Just because I can speak good English. Kerjaan pertama yang digaji dari keahlian bahasa Inggris itu kerjaan apa? Pertama di Novotel Balikpapan. Saya waktu itu EO-nya di sana. Kalau kerja di Novotel tuh nggak perlu sekolah perhotelan, hospitality gitu. No, that's the thing. Itu yang saya bilang tadi Mas, keajaiban kebaikan Tuhan itu datang ke saya itu dengan cara yang saya tidak bisa jelaskan. Bayangkan orang-orang mau masuk ke hotel itu kan mereka perlu CV-nya apanya itu kan semuanya harus profesional gitu kan. Saya enggak waktu itu. Saya bisa dibilang pergaulan saya sudah lumayan beda ya dengan yang di Sangatta ya Mas ya. Jadi saya posisinya sebelum di-hire di Novotel itu saya kerja di restoran. GM-nya hotel ini dia datang ke situ sering makan. Gitu loh Mas. Jadi kita interaksi. Terus kita suka ngomong soal event apa segala macam. Tapi dia nih GM-nya ini punya istri, orang Indonesia juga. Orangnya sangat-sangat baik, sangat apa gitu. Jadi GM-nya ini ngomong sama ini ada cewek yang kayaknya ini deh. Dan istrinya malah bilang give her a chance. Dan saya saya nggak nyari kerja, saya ditawarin kerja, Mas. Gak usah pakai CV and lain-lain. Saya waktu itu nggak ngerti apa itu CV. Akhirnya saya memberanikan diri untuk oke lah, Balikpapan Kalimantan mungkin kalau dibilang ponnya terlalu kecil, ya kan? Akuarium yang terlalu kecil. Bagaimana kalau saya ke Bali? Akhirnya saya memberanikan diri untuk pindah ke Bali. Saya di Bali waktu itu kerja di Bambu Bar and Grill. Saya ada juga kerja di Meets Bali. Kerjaan saya selalu berganti-ganti sih, Mas. Jadi kalau mau saya sebutkan satu persatu di Bali itu banyak. Saya kerja di sana 8 bulan, pindah. Ya full time, part time, tapi saya suka celing-celong, pindah-pindah gitu. Dari sini kayak nggak happy atau toxic, apa saya pindah. Saya mencari sesuatu yang baru yang bisa saya loncatin. Ketemu kenyamanan, tetap masih sebagai host, tapi di restoran yang lebih besar lagi. Saya menemukan kenyamanan di sana karena tamu-tamunya itu orang-orang berkelas. Cara kita hosting ke mereka itu benar-benar mengasah semua aspek dalam diri saya in term of hospitality. Jadi saya I need to know how to interact with people. I need to know table manners. Walaupun memang saya nggak selalu pakai ya Mas ya. I need to know how to greet people. Itu salah satu restoran yang besar di Seminyak namanya Sarong.
Itu saya dulu kerja di situ. Itu mendidik saya. Di Bali saya kalau nggak salah 3-4 tahun ya Mas ya. Ketemu suami saya di situ, kami menikah di Bali. Jadi kita menikah di Bali, didatengin dengan keluarga. Saya sama suami kita sama-sama ayo kita cari kerja ke Australia. Karena waktu itu suami saya juga baru keluar dari perceraian dan lain-lain. Akhirnya karena dia punya saudara di Australia, dia bilang, "Oke, ayo kita ke Australia, aku ada paman di sini." Datanglah kita ke Australia. Saya pun waktu itu datang juga masih turis visa. Jadi tiap 3 bulan saya pergi, suami saya waktu itu mencari pekerjaan di situ, tapi suami saya dapat pekerjaan duluan. Akhirnya karena saya masih turis visa, saya nggak bisa kerja ya Mas ya, sampai mungkin ada 1 tahun saya nggak bisa kerja. Cuma saya waktu itu karena emang saya backgroundnya selalu orang kerja, saya stres berat. Nggak kerja itu malah justru saya stres berat. Jadi selama nggak kerja itu saya udah research apa yang bisa saya kerjakan. Apa dengan kemampuanku background gini apa yang bisa aku kerjakan. Yang pertama muncul ya waitress. Karena emang backgroundku hospitality gitu kan. Nah begitu saya udah dapat visa yang diizinkan untuk study, saya langsung study waktu itu Mas. Saya langsung ngambil apa yang bisa aku kerjakan sekarang dan maksudnya bisa bayar pajak semuanya legal. Akhirnya saya study sertifikat 3 in aged care. Nah saya ngambil kursus itu nggak lama kok waktu itu nggak sampai 6 bulan. Terus langsung saya dikirim untuk magang dan saya ditawarin kerjaan di situ. 2 kali berturut-turut ini kejadian Mas. Yang pertama saya magang di aged care, itu saya ditawarin kerjaan di aged care juga. Yang kedua saya waktu ngambil diploma in nursing, saya ditawarin kerjaan juga di rumah sakit umum. Twice. It's always happen. Jadi itu yang saya bilang kebaikan Tuhan itu, oh my God, sama saya itu tidak bisa saya, datangnya dari arah mana itu tidak bisa ditebak. Tapi begitu saya udah masuk di aged care itu, saya melihat lagi apa nih yang bisa saya kerjakan lagi nih, yang bisa membuat saya naik lagi nih. Karena saya kerja di aged care itu ada 1 tahun Mas. Kok tiap hari gini ya, saya ngurusin orang tua, ini aja. Seperti saya lihat tidak ada kesempatan lagi saya untuk naik lagi di situ gitu kan. Terus saya akhirnya apa yang bisa aku lakukan untuk supaya aku bisa keluar. Terus di tempat saya kerja itu kan tiap hari kita ada dokter, ada nurses. Jadi saya konsultasi lah sama mereka. Kira-kira apa ya yang bisa mengangkatku dari level yang ada sekarang. Dia bilang kamu harus sekolah lagi. Sekolah apa? Ambil nursing. Dia bilang kayak gitu. Sementara, what is that? Gitu kan. Dan itu gimana ya ngomongnya ya. Ini kebaikan Tuhan yang satu lagi yang datangnya tidak bisa ditebak itu. Saya iseng-iseng lamar nih diploma in nursing di salah satu universitas di sana. Karena saya ada Cert 3 in aged care, itu yang saya jadikan, ini loh ijazah terakhir patokan saya. Dan mereka, they accept me. Sebelum masuk itu saya dikasih asesmen dulu, berapa pertanyaan gitu. Begitu saya buka ini, aduh mati aku apa ini? Kan banyak matematikanya kan Mas, kalau di nursing kan. Itu apa ini gitu kan, muter-muter lah sudah saya cari salah satu nurse yang baik, yang kira-kira bisa saya mintain tolong. Saya bilang, tolong dong, please help me. Ini kayak apa nih, ini apa, ini saya nggak paham kayak gini-gini. Akhirnya dijelasin, didudukin, dibantu sama dia kayak gini-gini. Dan waktu itu untuk asesmen yang pertama itu, dia yang membantu saya Mas. Mungkin itu semua jawabannya dia, karena dia udah nurse gitu kan. Dan ternyata karir nurse ini relatif panjang dari sebelumnya ya? Panjang, saya kerja di healthcare itu lebih dari 7 tahun Mas di Australia. Dari satu hospital ke hospital yang lain, dari satu panti jompo ke panti jompo yang lain. Saya banyak megang orang yang benar-benar meninggal di tangan saya. Saya banyak sekali membantu membersihkan jenazah orang. Dan itu pembelajaran saya selama 7 tahun itu, culture itu shocking banget loh. The difference in culture is so shocking. Cara orang Barat memperlakukan keluarganya, memperlakukan orang tuanya itu dengan orang kita itu sangat-sangat berbeda. Kalau dibilang zona nyaman ya Mas, saya udah ngerti jalan tikusnya, maksudnya apa ini itu. Cuman kalau kadang kerjaan apapun kalau kita ngelakukannya begitu lama, passion kita hilang. Saya yang pertama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh saya masih passionate banget dengan kerjaan saya gitu. Saya masih passionate banget kalau ada orang meninggal, saya masih pakai perasaan, saya masih nangis. Udah masuk tahun ke-4, ke-5, ke-6, itu saya udah, orang mati udah kayak ayam aja gitu.
harus bersihin badannya udah kayak bersihin ayam aja gitu. Jadi passion saya udah nggak ada lagi. Dan akhirnya membawa ke dunia F&B. Balik lagi karena kan saya dari dulunya kan F&B gitu kan. Background saya kan selalu waitressing, hospitality. Di Bali pun juga banyak saya kerja di restoran. Jadi background saya itu food and beverage. Sekolah lagi akhirnya Akhirnya saya sekolah lagi. Saya bilang I need to do something else. I don't want to do this nursing anymore. Dan waktu itu suami saya support saya banget. Okay, what do you want to do? Terus aku bilang I want to do cooking. Sebelum itu sih saya juga kerja di restoran biasa di Perth gitu, dari satu restoran ke restoran lainnya. Saya kerja di salah satu restoran terbesar di Australia yang kapasitasnya 2.500 orang, pas di samping stadion. Itu dapurnya mas sebesar rumah saya ini. Karena dia itu yang main restoran. Jadi anakan restorannya itu ada beberapa, itu supply roti, supply apa semua diproduksi di situ. Besar sekali tempatnya. Saya pernah jadi bagian dari mereka. Pulang ke Magetan udah jadi sultan ya? Enggak lah mas, ini saya untuk bangun rumah ini prosesnya banyak tahun. Dari beli tegalannya dulu, baru dipapak dulu. Ini prosesnya nih banyak tahun untuk bikin rumah ini. Rumah kakek saya tuh di bawah situ, hanya 2 menit jalan kaki. Saya dulu janji saya bangun rumah ini tuh saya janji sama mbah. Karena mbah saya tuh kalau pagi dia suka minum kopi tuh sambil ngeliat matahari gitu loh mas. Nah, saya bilang, "Mbah, engko tak bangun omah ning dhuwur kono, ben kowe iso ndelok srengenge." Itu janji saya sama Mbah, dan alhamdulillah Mbah saya sudah sempat tidur di sini sebelum beliau meninggal, sudah melihatlah apa yang saya bangun untuk beliau. Apa yang Kak Jess yakini sehingga di situasi saat ini? Saya pantang menyerah. Makanya saya bisa ada di situasi saat ini, Mas. Saya pantang menyerah, saya selalu mencari jalan baru. Saya tidak puas dengan satu pencapaian. Saya selalu, okay, I can do something else, I can do better, let's try this, let's do that. Itu yang bikin saya sampai di titik sekarang. Faktor lain adalah saya ingin memperlihatkan ke banyak orang yang dulu memandang saya begitu rendah. Itu salah satu faktor di mana yang memicu semangat saya untuk menjadi lebih baik. Faktor itu, saya ingin membuktikan kepada mereka, ini loh, aku anak yang dulu kamu bully. Ini loh, aku anak yang tidak besar dengan keluarga yang utuh. Aku tidak punya orang tua yang kamu sebut. Ya, saya dulu sering kata-katain binatang kayak gitu, sering mas. Saya pernah ini ada satu cerita ya. Di kampung sebelah yang atas itu, dulu kan kita kalau WC di rumah apa segala macam itu kan baru-baru mulai dibikin tahun waktu saya masih kecil ya mas ya. Orang-orang kampung sini tahu ternyata orang-orangnya di kampung atas itu WC-nya itu diturunkan langsung ke kali, kalinya yang arahnya ke kita. Akhirnya dibikin bendungan lah ya di kali situ, karena dulu kita mandinya suka mandi di kali mas kecilnya. Cuma saya waktu itu sebagai anak kecil saya tidak tahu kalau bendungan itu tuh bendungan kotoran manusia. Ada orang dewasa yang di situ yang tahu exactly what it is. Aku sama adikku kan aku bilang, boleh nggak ya kita selulup di sini? Mereka bilang, oh ya. Ibu ini nih, satu orang ini saya ingat sampai sekarang. Oh ya selulup. Aku sama adikku tuh malah kita disuruh untuk mandi di situ. Dibilang aku awasin sementara anak-anak yang lain mereka juga mau berenang, itu di stop sama mereka. Jangan, nggak boleh. Aku sama adikku sengaja sama ibu ini disuruh berenang di kubangan kotoran manusia. Hanya untuk menyenangkan hatinya dia. Dan itu saya ingat sekali orangnya. Ya dendam, amarah itu ada terus mas. Nggak bisa anak kecil, khususnya perempuan yang terluka sebegitu dalamnya waktu kecil, dan luka itu tidak pernah dibuka, tidak pernah dibicarakan, tidak pernah diobati. Itu luka itu selalu ada mas. Nggak bisa hilang begitu saja. Luka saya itu masih ada sampai sekarang. Kadang saya itu kalau udah inget hal kayak gitu tuh, saya bisa marah-marah sendiri. Saya kalau lewat dan saya ngelihat orang yang dulu jahatnya sama saya tuh, saya pengen pukul gitu kan, karena saya pikir lu udah tua sekarang ya, kepukul sekali. Ya, orangnya udah tua banget gitu kan. Marah itu pasti ada, belum sembuh. Makanya saya minta tolong mas ini, saya mau didengar, I want to be heard. Karena kita nggak sendiri, banyak sekali perempuan-perempuan di sana yang terzolimi lah katanya ya, terzolimi, dan mereka merasa malu atau takut atau apapun itu. Kita tuh seenak-enaknya di luar negeri, seenak-enaknya cari uang di luar negeri, tetap kita di negara sendiri lebih enak. Ini aja saya udah mulai separuh waktu kan, separuh waktu di sana, separuh waktu di sini.
gitu. Jadi ini saya kayak baru 2 bulan kemarin saya pulang. Ini saya pulang lagi gitu. Setiap waktu saya ada bisa saya larikan ke sini, saya lari ke sini. Kenapa, kan di sana lebih enak? Iya betul Mas, tapi your heart is where you belong. Saya di sini dari kecil udah kebiasaan hidup di pegunungan ya. Jadi hati saya itu udah di pegunungan kayak gini. Saya kalau di sini walaupun makan cuma nasi pakai sambel, itu saya ayem gitu loh. Jadi saya pasti nanti suatu saat kalau emang saya udah balik ke rumah apa segala macam, saya pasti mengikuti jejak-jejak orang-orang yang sudah lebih dulu berkebun. Nggak dendam gitu kalau di desa kan melihatin orang yang bully waktu itu? Enggak sih, justru itu kemenangan saya. Justru sekarang ini adalah kemenangan saya kalau saya bilang. Sekarang saya memberi tangan-tangan yang pernah menyakiti saya. Walaupun mereka pikir saya tidak ingat, tuh sebenarnya saya ingat masih satu persatu. Semakin orang itu dulu menyakiti saya, semakin saya kasih. Dikasih dalam bentuk apa? Bisa jadi uang, bisa jadi sabun cuci, bisa jadi gula, telur, apapun. Saya kalau pulang itu saya suka belanja sama mbak-mbak itu, saya suruh penuhin tuh mobil. Pakai ya sabun, gula, telur, minyak, kayak gitu. Jadi kalau saya lewat tuh saya selalu kasihkan orang-orang. Kalau saya lagi nggak ada barang-barang itu ya saya kasih uang. Worth it mana? Kabur aja dulu atau di sini? Worth it kabur aja dulu. Tetep worth it kabur aja dulu. Karena dengan kabur aja dulu kita udah satu step ahead untuk meninggalkan ketidakbaikan ini, mencari sesuatu yang lebih baik gitu loh. Karena kan Indonesia sekarang nyari kerja kan susah banget ya Mas ya. Parah. Tapi kalau di Australia itu walaupun kita kerjanya nyuci piring, anggaplah nyuci piring aja tuh kita masih bisa hidup dan masih bisa nabung. Tapi masih tetap cinta Indonesia? Sangat. Saya sangat cinta Indonesia. Makanya saya udah persiapan untuk pensiun ini. Apa yang saya taruh di rumah, itu sesuatu yang untuk kenyamanan saya nanti di hari tua. Gitu loh. Jadi untuk para wanita yang terzolimi, ternodai dengan paksaan ya Mas ya, speak up. Kalian harus speak up, kalian harus berani ngomong, harus keluarkan dari dada kalian. Kalian nggak sendiri, banyak, cuma mereka memilih untuk tidak bicara. Dan ini harus diakhiri. Kalau untuk orang yang lagi mencari kerja, karena lagi susah kerja, ya kalian harus resilient. Resilient, pantang menyerah. Dan harus diapresiat Mas, berapapun itu gajinya harus diapresiat. Jangan kalau kerja gajinya sedikit, kerjanya ogah-ogahan. Banyak tuh yang saya lihat kayak gitu, gajinya kurang tuh makanya kerjanya ogah-ogahan. Kita di Australia itu terlihat kayak gaji kita besar, tapi benar-benar karena kami digaji per jam, jadi every minute is counted. Jadi saya Jessica, warga negara Indonesia yang sepenuhnya mencintai Indonesia, tapi saat ini saya bekerja sebagai chef di Australia. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih.